Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Tadi kita sudah ikuti penjelasan dari Pak Imam Ad-Darqutni tentang masjid yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat. Bahkan masjid memiliki fungsi dan peran yang sangat khas baik di level negara maupun di level terkecil masyarakat sekitar. Kemudian juga kita ikuti penjelasan Bapak Imam tentang masjid yang berada di epicentrum konflik dunia seperti Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa ini menjadi kiblat pertama umat Islam di dunia ya Pak Imam ya. Yeah. Nah sekarang Pak kan Dewan Masjid Indonesia sebagai salah satu organisasi kemasjidan di Indonesia sedang mengembangkan museum sejarah dan peradaban Nabi Muhammad SAW yang tahun lalu diresmikan oleh Pak Yusuf Kala sebelum pandemi ya Pak di akhir tahun 2019 di Ancol itu. Bahkan pembangunannya bekerja sama dengan Yayasan Waqaf As-Salam dari Arab Saudi bersama juga dengan Rabithah Al-Alam Al-Islami tentang pembangunan ini. Nah, ini kan melibatkan antar negara, termasuk peran masjid juga sangat besar dalam proses pembangunan ini. Bagaimana Pak Imam melihatnya, Pak? Iya, yang diinginkan di dalam kehadiran Museum Rasulullah, namanya juga Museum Rasulullah, ya. Maka adanya satu tren, satu peradaban yang ingin ditransformasikan ya, idealnya begitu, bahwa Rasulullah bisa membangun masyarakat yang semula conflicting, penuh dengan konflik di Saudi, yang sekarang Saudi atau di Mekah khususnya, dan juga Madinah dengan faktor konflik itu ego kelompok atau kabilah itu dihilangkan oleh Rasulullah, berhasil tanpa menghilangkan kabilah-kabilah itu. Tetapi dia maju bareng mewujudkan satu kebersamaan. Kalau boleh dikatakan dalam teori modern semacam republik lah apa yang dibangun oleh Rasulullah itu. Apa yang seperti kita laksanakan sekarang ini misalnya Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keanekaragaman itu, Rasulullah telah mewujudkan itu dengan prinsip tauhid. Tauhid itu pengertiannya adalah satu kesatuan dari yang bermacam-macam ragam tadi di dalam konteks masyarakat. Sedangkan ke atasnya itu mengerucut pada satu titik, yaitu satu itu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika beremanasi memancar, itu bentuknya kerucut dengan wujud segala macam rupa yang ada di dunia ini, di mana manusia mengambil peran sebagai wakil Allah itu harus mewujudkan perdamaian itu. Iya, dan wujud perdamaian itu saya kira filosofi transformatifnya lah gitu. Nah, ini ideal-ideal apa yang dimaksudkan di belakang keinginan mewujudkan Museum Rasulullah tadi. Jadi yang ada di situ ya tidak artefak fisik yang bisa disentuh, tetapi nanti itu bisa hilang atau dijaga. Tapi ini lebih aman karena itu virtual. Tapi semua adalah bentuk-bentuk perkembangan peradaban di sekitar Rasulullah itu tadi, dan bagaimana Rasulullah itu menjalani hidup sebagai manusia biasa begitu, yang juga memiliki cara bagaimana bersantap dan seterusnya, bagaimana berbicara dengan orang dan seterusnya. Ini khazanah, saya jelas khazanah budaya dan juga khazanah moral yang saya kira akan ikut memperkaya lah budaya-budaya yang sudah akan berkembang, terus kita kembangkan di alam di metropolis. Sekarang saya kira itu global polis ya. Saya kira dunia yang sudah menjadi negara nanti itu, karena ini sudah tanpa batas sekarang ini ya. Jadi kita ini sudah menjadi penduduk dunia, dan orang-orang juga bisa mengklaim sebagai penduduk dunia, bisa mengenal Indonesia, bisa masuk ke museum itu, walaupun tak berkunjung nanti juga bisa. Nah, tetapi kita juga mengundang kunjungan masyarakat ke situ untuk melihat secara fisik museum itu sambil meresapi nilai yang ingin ditransformasikan itu.
Yang menarik Pak, ini kan dalam prosesnya kita juga bekerja sama dengan berbagai negara di Timur Tengah Pak ya, seperti misalnya Mesir, Arab Saudi, Oman, Qatar, Turki dan lain-lain. Bahkan menggandeng Universitas Islam Internasional Indonesia yang sekarang sedang dalam proses pembangunan di Depok itu Pak. Berarti kan ada apa istilahnya, katakanlah sebagai kerjasama internasional sangat berperan dalam pembangunan museum ini ya Pak Imam. Ya. Kalau keterlibatan atau bergandeng tangannya berbagai kelompok dunia atau juga negara besar termasuk universitas, saya kira itu kalau diharapkan ya, universitasnya jamiah. Universum itu adalah memang berbagai macam ragam yang bisa divisikan sebagai satu hal, satu perspektif. Itu universitas namanya. Jamiah juga begitu. Maka terjadi nanti itu semacam unipolarisme di dalam perspektif ini. Unipolarisme ada bermacam-macam itu. Kemudian masuk pada perspektif Museum Rasulullah ini, kemudian dibawa lagi menjadi multipolarisme lagi, keluar sebagai pola hidup. Tetapi ketika masuk ke Museum Rasulullah itu bisa menyerap nilai. Jadi, ketika masuk itu unipolar. Maka ketika keluar nanti dari situ apa yang serap kemudian ditebarkan itu menjadi multipolar. Orang dengan caranya sendiri sesuai dengan adatnya, tetapi semua adalah apa yang disebut sebagai etika kebaikan, akhlak dan satu kesatuan. Itu saya kira masuk dalam pengertian dasar apa yang dibalik kata jamiah dan universitas tadi. Karena uni itu satu. Ya. Pemirsa, penjelasan yang sangat mendalam tadi kita sudah dengarkan dari Bapak Imam Badarudqutni tentang upaya Dewan Masjid Indonesia dalam membangun Museum Peradaban dan Sejarah Nabi Muhammad SAW di Jakarta Utara, di mana museum ini melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan dan pengembangannya nanti, seperti Yayasan Waqaf As-Salam dari Arab Saudi dan Rabito Al-A'lam Al-Islami. Kemudian juga rencananya kita akan menggandeng Universitas Islam Internasional Indonesia serta berbagai negara seperti Turki, Mesir, Arab Saudi dan lain-lain. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.